Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 6 September 2024 ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini 6 September 2024 ya. Ada Six of Cups, ada Justice, ada Seven of Wands, ada Nine of Swords, ada The Star ya, ada The Death, ada The Moon, ada Queen of Swords, under the deck ada Ace of Swords. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kencang ada Pisces, ada Libra, ada Leo, ada Aquarius, ada juga Scorpio, ada Cancer, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu 6 September 2024 ya. Saat ini dia mencoba untuk mengingat semua yang udah dia lalui bersamamu, dan hal itu tentu sangat membuat dia kayak sakit gitu ya. Karena apa ya, kenangannya itu begitu indah, tapi pada kenyataannya nggak sesuai harapan dia gitu ya. Dan sekarang energinya tuh kayak penuh dengan ketegangan ya, karena dia nggak bisa lepasin kamu gitu loh ya. Energinya itu yang dia rasakan, dan dia sangat berat hati gitu, kayak nggak mau menginginkan semua ini terjadi, tapi pada kenyataannya ini yang terjadi ya. Jadi dia merasa kayak terganggu sekali ya. Dia merasa kayak ya, kenapa hal ini semakin hari semakin membuat dia nggak terkendali gitu ya. Dan dia merasa kayak bingung, dia merasa kayak nggak baik saja gitu, dia merasa kayak sulit gitu ya. Dan hal itu tentu sangat nyiksa dia banget gitu loh, nyiksa dia banget ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin kenyataannya tuh nggak bisa diubah ya. Dan kamu juga udah terlanjur kayak kecewa berat dengan dia, sakit hatimu juga gitu ya. Dan kamu juga merasa kayak apa ya, terbebani dengan semua ini gitu. Dan kamu juga ngerasa bahwa ini adalah hal yang sangat menyakitkan buat kamu ya. Sakit juga kamu di sini. Jadi sama-sama sakit, sama-sama kesepian, sama-sama apa ya, kayak ngerasa terblokir gitu. Ya, jadi ya di sini memang ada pengharapan dari kamu, tapi dia justru yang lebih berharap lagi. Ya, dia yang berharap lagi untuk bisa bersama dengan kamu ya. Karena di sini dia ngerasa bahwa energinya itu kayak soulmate dengan kamu gitu. Ya, dia ngerasa seperti itu. Dan dia ingin sebenarnya tuh kayak ingin melakukan perubahan ya. Dia ingin melakukan perubahan untuk mungkin berusaha lebih baik, supaya kamu sadar bahwa dia bisa berubah loh gitu, kayak dia persembahkan untuk kamu gitu sama yang perubahan yang dia lakukan gitu. Tapi ternyata di sini ya nggak semudah itu gitu ya, karena kamu udah terlanjur kayak menyerah gitu, udah terlanjur bahwa ya ketika kamu ngasih dia kesempatan pun belum tentu endingnya kan happy gitu ya, endingnya kan happy. Jadi kamu ngerasa kayak ya udahlah gitu, kayak secara transparan aja, kayak kamu membuka hati untuk yang lain gitu ya, membuka diri dengan yang lain, supaya kamu juga nggak terlalu terforsir dengan masalah ini, kamu juga nggak terlalu termanipulasi dengan situasi ini gitu ya. Karena kamu capek dan lelah ya, kamu udah capek dan lelah di sini, kamu udah kayak ngerasa kayak sulit gitu, terbebani, dan kamu ngerasa bahwa ini adalah hal yang sangat menyakitkan gitu ya, hal yang sangat menyakitkan buat kamu. Tapi apalah daya, kamu di sini nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dan energimu hanya bisa apa ya, kayak
menentukan langkah yang terbaik seperti apa, bagaimana ke depannya. Itu yang mungkin saat ini harus kamu pikirkan. Ya, karena kamu gak mau terlalu terforsir dengan masalah ini terus-menerus gitu. Ya. Karena kamu udah capek gitu loh, lelah banget gitu ya. Kamu lelah selelah-lelahnya di sini. Ya, kamu merasa kayak terkhianati di sini ya. Jadi ya semua yang terjadi dalam hidupmu tergantung kamu. Jikalau kamu kasih dia kesempatan, ya cobalah perbaiki semuanya. Ajaklah dia berdamai ya, berdamai dengan diri sendiri tentunya. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa dia bukan jodoh kamu, lebih baik move on, melupakan, ya udah terserah ya, karena hidup kamu yang ngejalanin gitu. Hidup kamu yang ya memang Tuhan yang menentukan, tapi kamu hidup itu pilihan gitu. Ya, hidup itu pilihan. Jadi cobalah untuk berkompromi dengan diri sendiri. Ya, cobalah untuk observasi, mulailah dari awal ya, untuk menciptakan soul connection yang sejati gitu ya, antara kamu dan dia. Ketika memang kamu ngerasa ya dia yang terbaik, atau kamu ngasih dia kesempatan, atau dia jodoh kamu. Tapi kalau enggak, ya silakan juga kamu sekeras mungkin berusaha untuk melupakan, move on gitu. Dan di sini sebenarnya bagaimana sih potensinya? Ya potensi kalian ini belum ada kejelasan, dalam artian ya kalian masih dalam berpikir gitu. Ya sama-sama berpikir gitu loh ya. Jadi ya tentukan pilihanmu dari sekarang ya. Dan kamu jangan lemah untuk itu ya. Jangan lemah untuk itu. Jangan merasa kamu nggak terhiraukan lagi. Jangan merasa kamu nggak termanifestasikan lagi ya. Jangan kamu ngerasa seperti itu. Tapi berusahalah yang terbaik ya. Berusahalah memulai semua dari awal. Berusahalah untuk membuat hidupmu ya sempurna gitu, meskipun ya nggak sesempurna mungkin gitu ya. Tapi jangan mudah untuk menyerah ya. Kalau kamu ngerasa silent treatment itu sikap baik untuk kamu mengatasi masalahmu sekarang, ya lakukan ya, lakukan. Dan buatlah dirimu sehappy mungkin, sebahagia mungkin ya. Dan buatlah dirimu ya semaksimal mungkin untuk mengatakan bahwa kamu baik-baik saja gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.